Halo guys, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita membeli motor Fox R ini guys. Selain unitnya sendiri ya kan guys, dan baterainya, karena ini sistemnya sewa, jadi saya dapat baterai dan chargernya. Kalau mungkin teman-teman beli sendiri baterainya utuh atau mungkin tanpa baterai ya mungkin nggak dapat chargernya juga kan. Nah karena ini saya sewa, jadi saya dapat unit plus baterai yang sudah terpasang, dan itu baterai tanam ya guys ya, bukan baterai yang mudah dibongkar pasang misalnya dengan sistem swap misalnya ya. Jadi bisa dilepas kemudian atau kita cas di luar unit gitu ya, di dalam rumah. Ini enggak, jadi kita chargingnya dengan posisi baterai tertanam atau terpasang di dalam unit sepeda motor listriknya ini. Kemudian ini chargernya besar guys. Kalau kita lihat ini outputnya 84 volt 10 ampere. Nah butuh daya rumah berapa nih gitu kan. Rasanya minimal 1300 guys, karena saya pakainya juga rumah di 1300 itu mampu. Saya ngecasnya biasanya tengah malam sampai subuh ya, sekitar 4-5 jam. Itu mulai dari tadi malam itu saya menggunakan motor ini dengan kapasitas paling minim selama 1,5 bulan ini, yaitu di persentase 5% guys. Jadi 5% dia tersisa jarak estimasi 7 km guys. Tapi di posisi 5% itu dia sudah 0 guys estimasi jaraknya itu. Jadi mungkin dia mengingatkan bahwa segera dicas motor ini karena jarak tempuhnya sudah pendek sekali gitu ya. Nah kembali ke chargernya, ketika saya melakukan charging motor ini itu baru tidak kuat ketika saya menyalakan kompor listrik bersamaan. Jadi untuk misalnya ngecas sambil nyalakan AC, di rumah saya ada AC setengah PK, ada kulkas, ada TV menyala, kipas angin menyala. Bahkan tadi malam saya sambil mencuci guys, mesin cuci menyala, itu aman guys, dengan daya rumah 1300 watt. Jadi buat teman-teman yang punya pikiran nanti kalau punya motor listrik daya di rumah harus dinaikkan, enggak. Kalau 1300 insya Allah cukup guys. Cuman ya kita harus mengatur kapan kita ngecas dan apa saja yang boleh menyala dan tidak boleh menyala pada saat kita ngecas motor ini guys. Saat kita punya motor listrik, kendaraan listrik ya, entah itu motor atau mobil, memang habit kita, kebiasaan kita dalam berkendara atau mempersiapkan perjalanan itu harus diganti guys, harus diubah. Karena tidak bisa lagi kita seperti motor bensin atau kendaraan konvensional yang menggunakan BBM itu kan, karena ya SPBU ada di mana-mana saja gitu kan, sehingga kita merasa aman mau berkendara ke mana saja gitu. Tapi kalau misalnya SPBU itu terbatas, rasanya kita juga akan berusaha mempersiapkan perjalanan itu sama seperti ketika kita menggunakan kendaraan listrik. Jadi saya 2 hari sekali ngecas. Di hari pertama tersisa sekitar 50-55% baterainya gitu kan. Di hari kedua, keesokan harinya itu saya sudah harus mengecas lagi di malam hari, dan itu cukup guys, 4-5 jam sudah penuh. Dan ini hanya karena SPKLU itu belum tersedia di dekat kota saya gitu ya, sehingga kebutuhan atau penggunaan motor ini terbatas di dalam kota.
jadi bukan untuk touring guys. Tapi kalaupun misalnya touring ya, selama SPKLU nya itu ada dengan colokan yang sama gitu, dengan port yang sama, itu bisa digunakan guys. Sebenarnya itu gitu kan, cuman karena memang infrastrukturnya belum ke sana, secara fasilitas umum SPKLU nya belum ada di tempat saya, dan saya tidak merasa perlu harus keluar kota sih gitu. Jadi penggunaan dalam kota itu cukup. Nah, selain itu, selain charging yang diperoleh saat kita beli adalah spion. Spion ini tidak terpasang. Saat saya terima belum ada spionnya, gitu ya. Spionnya dimasukkan di sini. Ini kotak spion, isinya ada sepasang ya. Kemudian kita pasang sendiri ya, gampang lah ya. Masang spion dengan kunci 14 di sini. Ini kotaknya, kemudian kita pasang. Nah, selain baterai, charger, kita dapat spion. Terus dapat apa lagi nih gitu kan. Nah, saya dapat ini nih guys, satu set yang dimasukkan dalam kotak ini. Isinya ini buku petunjuk, dan ini jadi satu, ada identitas motor guys yang bisa kita gunakan untuk mendaftar garansinya di sini. Nah, ini ada. Nah, ini bisa kita gunakan untuk daftar garansinya sehingga lebih terjamin. Kemudian ini apa ini ya gitu kan. Ini kotak isinya kunci guys, kunci dan remote-nya seperti ini. Di video yang lalu saya sampaikan bahwa kunci ini bisa kita gunakan untuk menyalakan motor tanpa kunci. Remote ya, remote bisa kita gunakan untuk menyalakan tanpa kunci. Ini untuk mengunci, dan bunyinya seperti ini guys. Cukup keras guys, tidak seperti motor bensin pada umumnya, dan saya agak terganggu sih, tapi untuk keamanan rasanya memang perlu begitu guys. Ini untuk membuka, dan ini untuk menyalakan motor tanpa kunci. Nah, itu di sana kelihatan lampunya menyala dan speedonya menyala itu guys, siap untuk digunakan tanpa kunci. Walaupun kuncinya terpasang, tapi kita nyalakan dengan remote. Sekarang kita matikannya pakai yang ini. Nah, itu lampunya mati guys, ya kan. Nah, untuk kuncinya itu kita dapat dua set, baik kunci ataupun remote. Jadi kita punya dua gitu, untuk remote-nya dua, kuncinya juga dua. Kemudian isinya seperti apa, kurang lebih kayak gini guys. Ntar sambil kita cek ya guys ya. Menurut saya ini juga bagus guys. Keren ya kan. Jadi ada slot remote 2, kunci juga 2 guys. Nah, saraf 1, ini utama sudah saya pakai gitu ya, dan ini juga remote-nya satu saya pakai, satu masih tersimpan. Jadi keren ya guys, kayak kita beli HP premium gitu ya. Nggak nyangka saya kemasannya bisa bagus kayak gini. Dan ini sebenarnya kotak apa sih gitu ya. Ini dokumen BAST, ini kotak charger guys. Nah, kotak charger, dan ini kita dapat toolkit ya, standar obeng, ada kunci pas 10, 12 dan 14 kayaknya. Jadi kita dapatnya ini
12 dan 14 malah. Satu buah obeng plus minus ya, bolak balik. Ini ada kunci 10 dan 8 loh, malah dapat ini. Dan kunci pas 12 dan 14 ya. Ini rasanya di motor bensin nggak ada nih, cuman ini aja kayaknya, 10 sama 12 rasanya ya. 14 dan 8 nggak ada, jadi ya malah istimewa ternyata ya gitu kan. Di sini ada penutup untuk lantai lah gitu. Dan ini di ulasan orang lain itu, kalau kita lihat secara fisik, memang pijakan motor ini terasa lebih tinggi dibandingkan motor konvensional atau motor pada umumnya. Tapi saya sendiri tingginya 178 cm, itu tidak merasa terganggu dengan kondisi ini gitu. Di ulasan orang itu disampaikan kita duduk malah seperti orang jongkok gitu ya. Saya nggak ngerti, nggak apa sih waktu itu tingginya orang tersebut berapa, tapi rasanya masih di bawah saya gitu ya. Nah, saya sendiri 178 cm, sangat nyaman menggunakan motor ini, tidak merasa seperti lagi jongkok padahal saya duduk gitu ya. Enggak, nyaman guys, alhamdulillah nyaman. Dan buat teman-teman insya Allah nyaman guys gitu. Jadi yang kita dapatkan saat kita membeli motor itu, kita dapat spion 2 unit atau 1 pasang, kemudian kunci dan remote-nya masing-masing 2 pasang, 2 buah atau 1 pasang ya, 2 buah. Kemudian kalau kita perhatikan ini, di sini ada tempat, atau ini ada tulisannya VIN kalau nggak salah, ini kepanjangannya Vehicle Identification Number atau nomor rangka. Nah, di sini ini kita buka, maka di baliknya ada nomor rangkanya gitu ya. Sedangkan untuk nomor mesin itu adanya di sini guys, nomor mesin atau nomor ini ya motor lah ya. Ini nomor motornya guys gitu. Dan sayang sekali kita nggak dapat ini guys, tempat plat nomor, jadi kita harus beli sendiri untuk plat nomor, tempat plat nomornya ini gitu kan. Tapi secara keseluruhan saya oke lah gitu. Penilaian motor ini 9 lah guys, cukup bisa memenuhi harapan saya, yaitu menggantikan penggunaan motor bensin sehingga motor ini menjadi kendaraan utama guys. Oke, sekian dulu video kali ini. Silahkan tulis di kolom chat atau kolom komen kalau ada pertanyaan atau ingin komentar. Silahkan like kalau suka dengan video ini, atau dislike kalau nggak suka dengan video ini. Nggak perlu subscribe, lagi-lagi semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.